Oke, saya di sini akan melanjutkan part yang pertama tadi. Saya kemudian part yang kedua. Saya menjelaskan tentang buatlah keterangan atau materi ringkasan tentang. Oke, yang pertama kompleksitas algoritma. Kebenaran atau algoritma harus diuji dengan jumlah masukan tertentu untuk melihat kinerja algoritma berupa waktu yang diperlukan untuk menjalankan algoritmanya dan ruang memori yang diperlukan untuk struktur datanya. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang mengkus efisien. Kemengkusan efisien algoritma diukur dari jumlah waktu dan ruang memori yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma tersebut. Algoritma mangkus adalah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Aplikasi sebuah algoritma dapat dikatakan baik atau efisien adalah merupakan kriteria formal yang digunakan untuk menilai algoritma tersebut, yaitu kemangkusan algoritma dengan kompleksitasnya. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model penilaian waktu atau ruang algoritma adalah dengan menggunakan kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu dan algoritma adalah mengukur jumlah perhitungan komplikasi yang dikerjakan oleh komputer ketika menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan algoritma. Ukuran yang dimaksud mengacu ke jumlah langkah-langkah perhitungan dan waktu tempuh pemrosesan. Kompleksitas waktu merupakan hal penting untuk mengukur efisiensi suatu algoritma. Kompleksitas waktu dari algoritma yang terukur sesuai fungsi ukuran masalah. Kompleksitas waktu dari algoritma berisi ekspresi bilangan dan jumlah langkah yang dibutuhkan sebagai fungsi dari ukuran permasalahan. Kompleksitas ruang berkaitan dengan sistem memori yang dibutuhkan dengan eksekusi program. Untuk mengukur kebutuhan waktu sebuah program yaitu dengan mengeksekusi langsung algoritma tersebut pada sebuah komputer. Lalu hitung beberapa lama durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang berbeda-beda. Kompleksitas algoritma diukur berdasarkan kinerjanya dengan menghitung waktu eksekusi suatu algoritma. Yang kedua, algoritma greedy merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Greedy sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya rakus, tamak, atau serakah. Prinsip algoritma greedy adalah take what you can get now. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah, step by step. Terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Yang ketiga, algoritma. Saya di sini memilih algoritma prime. Algoritma prime merupakan sebuah algoritma dalam teori graf kepada mencari pohon tentang minimum kepada sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Ini berarti bahwa sebuah kelompokan anggota dari edge yang membentuk suatu pohon yang mengandung node, di mana bobot semuanya dari semua edge dalam pohon diminimalisasikan jika graf tersebut tidak terhubung. Karena graf itu hanya mempunyai satu pohon rentang minimum kepada satu dari komponen yang terhubung. Algoritma ini ditemukan pada 1930 oleh matematikawan Walt Jernik dan kesudahan secara terpisah oleh komputer science Robert J. Prime pada 1957 dan ditemukan kembali oleh Dijkstra pada 1959. Karena itu algoritma yang sering dinamai algoritma
DCP atau algoritma Jarnik. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.